kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setia-Mu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setia-Mu, betapa besarnya kebaikan, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setia-Mu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Yes. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setia-Mu, betapa besarnya kebaikan, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Salam adik-adik, apa kabarnya? Pasti semua saat ini dalam keadaan penuh sukacita dan juga kakak berharap dalam keadaan semuanya sehat ya. Adik-adik juga kakak berharap juga adik-adik semua dalam keadaan penuh semangat. Karena kita mau beribadah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan juga nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik saat ini, adik-adik persiapkan diri, fokus untuk datang beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, siapkan Alkitabnya, siapkan segala sesuatunya untuk kita beribadah. Supaya ketika beribadah kita tidak bermain-main lagi, tapi sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Karena ketika beribadah dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan senang melihat apa yang kita lakukan. Nah, adik-adik, saat ini kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima potom dan salam dari Kak Pikari Selby Prapila Yunita. Kemudian kita akan lanjutkan dengan lagu pujian kita, Hanya Bagi Dia, karena kita mau memuliakan Tuhan dan segala pujian kita adalah bagi Tuhan. Baik adik-adik, kita mengawali ibadah kita dengan potom dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Oh
duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa dan syukur kita di pagi ini. Biarlah adik-adik dalam posisi lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Segala puji hormat hanya bagimu Tuhan. Di pagi ini kami boleh datang kepadamu. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena Tuhan memberikan kami napas kehidupan yang selalu baru, kesehatan bagi kami, dan juga kekuatan dan sukacita. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk keluarga kami Tuhan yang boleh dalam keadaan sehat, mama, papa, dan juga adik, saudara kami, dan kami sendiri Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih kalau kami boleh bermain, belajar, dan juga boleh tetap beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Tuhan Yesus, pagi ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami Tuhan apabila kami menyakiti hati Tuhan, membuat Tuhan kecewa atas apa yang kami lakukan. Kalau kami tidak setia di hadapan Tuhan, kami mohon ampun. Dan juga apabila kami tidak menjadi anak-anak yang manis di hadapan Tuhan, kami mohon ampun. Ampuni kami Tuhan. Dan kami juga melepaskan pengampunan, mengampuni orang lain Tuhan yang membuat kami bersedih, yang membuat kami tidak bersuka cita. Kami melepaskan pengampunan untuk mereka, biarlah Tuhan juga memberikan mereka tetap pengampunan dan sukacita dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami, dimanapun berada saat ini yang bersama-sama beribadah, biarlah Tuhan juga menyertai mereka. Tuhan juga menyertai teman-teman kami atau siapapun Tuhan yang saat ini dalam keadaan atau kondisi tidak sehat, biarlah Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan semuanya dalam nama Yesus yang berkuasa. Dan kami serahkan Tuhan ibadah kami di pagi ini, biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati supaya ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ketika kita percaya dan mengakui Tuhan dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan meluruskan hidup kita, mengarahkan hidup kita, sehingga hidup kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi hidup yang penuh hikmat dan bijak di dalam Tuhan. Dalam mengambil keputusan apapun, kita akan mempunyai hikmat dan bijak yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita ketika diarahkan Tuhan untuk menjadi laskarnya Tuhan, maka kita akan siap karena kita berhikmat di dalam Tuhan. Dan kita bisa menjadi saksinya Tuhan, menyampaikan kabar baik tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Adik-adik, saat ini kita mau katakan bahwa kita mempunyai hikmat dan bijaknya hati kita dari Tuhan karena kita percaya pada Tuhan, sehingga kita siap untuk menjadi laskarnya Tuhan. Kita angkat pujian kita, berkat dari hikmat dan laskar cinta Yesus. Adik-adik semua diundang untuk bangkit berdiri. Janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri.
pada pengertianmu sendiri. Aku lewat dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Aku mau jadi bijak dan berhikmat di dalam Tuhan. BIJAK bijak,
saatnya Boom Ceria. Nah, Boom Ceria ini adalah video ayat hafalan adik-adik yang sudah dikirimkan pada minggu yang lalu. Dan saat ini kita akan menyaksikan video ayat hafalan ini bersama-sama dimulai dari kelas kecil, tengah, dan besar. Silahkan. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tapi iri hati membusukkan tulang. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Amsal 14 ayat 30. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Amsal 14 ayat 30. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyenangkan tubuh, tetapi hati yang iri membusukkan tulang. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Amsal 14 ayat 30 menyegarkan tubuh, tetapi hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Amsal 14 ayat 30 menyegarkan tubuh, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat hafalannya pada minggu yang lalu. Nah, saat ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan belajar firman Tuhan. Adik-adik, saat ini kita mau bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, dan juga kita nantinya belajar untuk berbuah pada akhirnya. Ya, adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Perli. Tapi sebelumnya kita akan mengangkat pujian kita, Ku Mau Bertumbuh di Dalam Tuhan. Kemudian kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang akan dipimpin oleh teman kita, Gali. Tuhan, untuk dengar firman-Mu.
Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami anak-anak-Mu ingin membaca firman-Mu. Berkatilah mulut dan telinga kami ya Tuhan, supaya kami dapat memahami cerita isi firman-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom adik-adik yang dikasih dalam Tuhan. Apa kabar semua? Pasti semangat luar biasa bukan? Nah adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya belum? Nah kalau sudah siap, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis ya, yang saat mendengar firman Tuhan. Nah adik-adik, kita akan membaca terlebih dahulu dari Matius 25 ayat 1 sampai yang ke-13. Aku ulangi sekali lagi ya, semuanya buka Alkitab bersama-sama ya. Dari Matius pasal 25 ayat 1 sampai yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Pada waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, song-songlah dia." Gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Kemudian, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruangan perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Oke, kakak bercerita ya. Adik-adik, Tuhan Yesus Kristus pernah berjanji bahwa suatu saat Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini. Wah, pasti senang kan Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Adik-adik pasti merasa, wah sangat sukacita ya. Kakak juga pasti merasakan sukacita yang luar biasa. Karena jangankan Tuhan Yesus yang akan datang, apalagi kalau presiden yang datang atau teman yang lama yang sudah lama gak ketemu, pasti senang kan berjumpa dengan teman-teman yang sudah lama tidak bertemu, sekarang berjumpa. Nah pasti juga kita senang ketika Tuhan Yesus datang ke dunia. Nah adik-adik, mari kita saling bersuka cita bahwa Tuhan akan menjadi Bapa untuk kita semua. Nah, sama seperti zaman dahulu ketika Yesus datang ke dunia ini, yang kita rayakan pada hari Natal. Wah, pada hari Natal ya kita sama-sama bersuka cita. Bang mamanya, adik-adik juga mendapatkan rasa sukacita yang luar biasa. Ada kado, ada bingkisan Natal yang dibagikan oleh guru-guru sekolah minggu. Nah adik-adik, kita selalu bersyukur, jangan patah semangat. Walaupun di pandemi ini kita masih dalam rumah, tapi kita harus bersuka cita, ingin merayakan kedatangan Tuhan yang ingin membawakan kita menjadi anak yang
penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Juga, tetapi pada saat merayakan hari Natal, Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Dia sayang sama kita. Dia tidak ingin kita masuk ke dalam pencobaan seperti kita saat kita melakukan kesalahan. Tuhan selalu mengampuni dosa kita asalkan kita apa? Bertekun, berdoa, dan juga melakukan bagian dari firman Tuhan. Nah, namun sekarang jikalau Tuhan Yesus datang, Dia akan menjemput kita semua supaya dapat tinggal bersamanya dengan Dia di surga. Wow, jika Tuhan menjemput kita, kita pasti sudah nggak ada dong sama papa mama kita di dunia ini. Sudah kita tinggalkan teman-teman dong, tinggalkan semuanya dong kalau Tuhan Yesus menjemput kita. Ya enggak deh, nggak gitu prinsipnya. Tuhan Yesus ingin membawa kita biar kita lebih lagi mengenal Dia, agar adik-adik selalu taat sama orang tua, selalu taat untuk mendengarkan firman Tuhan. Juga adik harus tetap berjaga-jaga ya. Di saat pandemi ini kita jangan melupakan Tuhan. Kita harus selalu setia untuk mencari Tuhan. Nah adik-adik, karena itu kita tidak mengetahui kapan Tuhan Yesus datang. Dan juga Dia memberitahukan agar kita selalu siap siaga dan menjaga kehidupan kita supaya ketika Tuhan datang kita benar-benar telah siap. Nah, siapa yang siap untuk dipakai oleh Tuhan menjadi anak kesayangan? Ya, pasti semuanya suka ya, pasti semuanya mau dong untuk menjadi bagian dari anak Tuhan. Ya, aku anak Tuhan, dan kalian semua juga anak Tuhan. Kita semua ini anak Tuhan. Kita semua ini sangat disayangkan oleh Tuhan. Kita ini adalah anak-anak dan Tuhan adalah Bapa kita. Oke, dan juga Tuhan itu adalah ibu dari ibu kita. Nah, adik-adik, orang-orang yang telah siap sedia itu dikatakan sebagai orang yang pandai dan bijaksana. Seperti dan cerita tadi ya, 5 gadis pandai dan 5 gadis bodoh. Nah, lihat pada gambar seperti berikut. Nah, ada 5 gadis bijak ya dan 5 gadis bodoh di situ. Wah, ada 10 gadis yang bersiap-siap datang ke sebuah pesta perkawinan. Nah, adik-adik, kita pastinya sangat senang kan ketika ada pesta perkawinan atau disebut orang itu ada orang kawin ya gitu, kata orang bahasa Banjar gitu. Nah, adik-adik, kita pasti sangat senang ya, pasti adik juga senang. Wah, ada makanan banyak, ada pasti ada juga teman, ada juga pasti hiburan di sana ya. Pasti sangat senang. Sudah kalau pulang kawin dari pengantinan, kata orang itu perut kenyang gitu kan, hati pun senang. Nah, adik-adik, ada 10 ya gadis tadi, ada yang 10-nya. Yang ada yang 5 tadi, ada yang bodoh, ada yang bijaksana. Nah, yang tadi yang berkata, ayo teman-teman kita segera berangkat, nanti kita terlambat. Nah, dari 10 orang tadi ada yang bilang, ayo kita semua, nanti kita terlambat loh datang ke sebuah pesta. Nah, kalau kita terlambat kita nggak dapat makanan, nanti pintunya ditutup, nanti kita nggak dikira orang, oh kamu siapa, kamu nggak diundang di sini. Nah, seperti itulah kisah yang kita baca kita yang bersama-sama tadi ya. Nah, mendengar perkataan teman-teman mereka tadi, mereka segera berangkat untuk menjemput pengantin laki-laki. Wow, ini sangat seru ya. Tetapi 5 teman yang lain mereka tidak terlalu peduli. Mereka asyik berhias dan merapikan rambut dan pakaian mereka. Beberapa orang meminta temannya untuk merapikan hiasan mereka dan berkata, oh sudah siapkah sisir rambutku? Wah, pasti perempuan gitu ya. Ada yang bersisir, ada yang merapikan rambutnya, ada yang membaikkan mukanya, ada yang kasih pupur, ada yang kasih macam-macam ya kalau perempuan ya. Ada juga laki-lakinya, harus harum, harus rapi, harus bajunya gagah, harus ganteng,
harus cool, harus gimana gitu ya, harus semuanya gitu. Biar lihat ke orang itu, wah ini sangat mantap ini orang-orangnya gitu. Nah juga seperti kita sekarang ya, jangankan zaman dulu, apalagi zaman sekarang, semuanya orang tuh sama-sama ya. Nah seperti kita juga, saat kita mau datang ke sekolah minggu juga ya, kita kalau hari minggu kan ibadah tuh, nah pasti kita harus siap-siap juga kan untuk beribadah kepada Tuhan, harus sisir rambut juga, harus menemuka, harus mandi, harus semuanya kan, biar kita tenang, biar kita rapi menghadap Tuhan. Seperti juga yang tadi dikisahkan di kitab tadi ya, mempelai laki-laki itu datang seperti kita juga ya. Kalau mau datang ke hadirat Tuhan, kalau kita mau ingin beribadah kepada Tuhan, kita harus rapi dengan sepenuh hati. Tetapi ini mereka terlalu terlalu sibuk dengan urusan mereka sendiri, padahal yang lain sudah siap gitu ya. Nah adik-adik, mereka tidak menghiraukan ajakan dari teman mereka itu untuk segera berangkat. Dan ketika mereka pergi, karena terburu-buru, mereka lupa membawa minyak. Minyak apa itu? Nah, minyak pelita ya. Nah, orang zaman dulu itu nggak ada lampu kayak kita nih. Kita ada lampu ya. Kita ada kendaraan bermotor, bisa balap-balapan ya. Oh, jangan, itu nggak boleh ya adik-adik. Nah, kita ada juga ini segala macamnya ada ya. Kalau zaman dulu orang pakai apa ya? Pakai api, pakai apa itu? Pelita itu untuk menerangi jalan. Kalau nggak pakai itu, kalau kita jalan nanti terseruduk jatuh. Nah, pasti sakit itu. Nah, sama untuk dulu untuk menerangi jalan, untuk menerangi rumah-rumah orang zaman dulu ya. Kalau sekarang kita sudah enak, ada lampu. Kita harus bersyukur ya untuk segala sesuatunya ya. Nah, oke. Karena malam sudah menjelang, 5 gadis yang bijaksana mengingatkan mereka. Wih, hei, kan lupa bawa minyak. Malam masih panjang, lampu kalian akan padam kalau tidak punya persediaan minyak. Tapi sekali lagi mereka tidak peduli dan berkata, tidak perlu, kata 5 gadis bodoh tersebut. Wah adik-adik, nah ini seperti kita zaman sekarang ya. Kalau HP-nya kita mau lobet ya, kalau HP kita mau lobet, pasti kita bingung kan. Misalnya acara kegiatan Natal atau ibadah ya, HP-nya mulai lobet. Gimana ya? Nanti aku nggak bisa main HP, nanti nggak bisa main game atau segala macam ya. Oh, juga dulu ya, kalau orang itu mau kehabisan minyaknya, kehabisan minyak pelitanya itu ya, kalau mereka sudah mulai habis itu, adik-adik, mereka tidak bisa menghidupkan pelita itu, mereka tidak bisa menghidupkan obor, mereka tidak bisa menghidupkan apa-apa ya kalau tanpa minyak ya. Dan juga adik-adik, kita sekarang kalau lampu ini ya, lampu nggak ada minyaknya pasti nggak bisa hidup juga kan, mesinnya nggak bisa hidup juga lampunya. Nah sama seperti sekarang juga kurang lebih ya. Nah adik-adik, malam semakin larut, pengantin belum datang juga, sehingga membuat 10 gadis itu mengantuk dan mereka tertidur dengan lelap. Tetapi lampu mereka tetap menyala. Tiba-tiba mereka mendengar sebuah teriakan, "Hai, bangun, pengantin sudah datang, lihat mereka." Wah, saking lamanya menunggu adik-adik, saking lamanya menunggu sampai tertidur mereka, saking capek lelahnya itu ya. Tapi karena mereka sudah siap-siap, ini sudah rapi-rapi, sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng ya. Masa kalau kita biarpun kita lama menunggu ya, pasti kita harus tetap menantikan apa yang kita inginkan ya. Kayak seperti tadi ya, kita menantikan, misalnya kita mati lampu ya, kita mau ibadah mati lampu, tapi kita tetap harus yakin bahwa lampu akan padam ya. Nah seperti juga dulu juga gitu, kalau orang mau itu nggak ada, karena nggak ada HP, nggak ada apa-apa, kita susah berkomunikasi dengan orang jauh nah, misalnya. Tapi di Cita ini kan mereka sakingnya lama itu menunggu, mereka tertidur. Kemudian
10 gadis itu terbangun dan mereka mengambil lampu masing-masing. Lampu mereka nyaris padam, tetapi 5 gadis pandai segera mengisi lampu mereka dengan minyak. Tetapi 5 gadis bodoh tidak siap sedia tadi kebingungan. Lampu mereka mati. Dan berkata satu dengan yang lain, ayo kita kembali minyak. Tetapi malam itu tidak ada toko yang buka dan menjual minyak. Wah, adik-adik, pasti mereka kebingungan ya. Mau cari minyak di mana? Misalnya kita mau cas HP ya, nggak ada power bank, gimana mau cas HP gitu ya. Sama dengan dulu ya, mereka bingung, mereka mau cari apa ini, mereka mau cari misalnya ada adik ya, mau bingung, misalnya ngerjain tugas ya, mau ngerjain tugas, nah gimana ini caranya? Udah cepat mereka juga ya, gimana caranya ini menghidupkan api, sudah mau padam ini pelitanya gitu ya. Nah, dan juga gadis-gadis pandai menyambut pengantin pria dengan bersukacita. Wah, sangat luar biasa ini gadis-gadis bijaksana. Kita harus seperti gadis-gadis bijaksana ini ya. Jangan bodoh seperti gadis-gadis yang kurang pandai ini. Mereka tidak tahu nanti mau hidupkan apinya gimana. Mereka nggak mikirin lagi. Nah, seperti itulah kita, kehidupan kita harus bijaksana. Ketika papa mama kita mau menegur kita harus dengarkan teguran dari orang tua kita. Kita harus nurut ya, jangan melawan ya. Kita harus nurut sama orang tua kita agar kita selalu disayang orang tua kita ya, adik-adik. Nah, mereka sangat bersukacita, sangat gembira ada pengantin yang sudah datang. Seperti kita juga ya, ingin menyambut papa mama kita yang sudah capek kerja gitu kan. Kita menyambut mereka yang punya sukacita juga. Seperti itulah ya kita di masa-masa sekarang. Juga apa mereka terus menyala karena minyak cukup tersedia. Sayang sekali 5 gadis bodoh tertinggal dan tidak bisa ikut pesta. Adik-adik, ya, oke. Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu kapan aku datang. Nah, itu karena Tuhan ya. Kita harus berjaga-jaga senantiasa, kita harus berdoa, kita harus mencari Tuhan. Kapan Tuhan akan datang menjemput kita ya? Kakak Ferdi siap untuk menjemput Tuhan. Karena kakak Ferdi percaya, kita semua harus percaya ya, bahwa kita harus bersama dengan Tuhan setiap waktu. Jangan tinggalkan Tuhan ya. Kita pagi harus berdoa, kita makan harus berdoa. Jangan lupa makan dulu baru berdoa, itu salah ya adik-adik. Jangan lupa juga kalau bangun itu harus berdoa. Kita harus sama-sama untuk mengucap syukur bahwa Tuhan senantiasa selalu menyertai kita. Nah, adik-adik, dan Tuhan Yesus juga mengingatkan kita untuk selalu siap sedia dengan cara menerima Yesus menjadi juru selamat kita, serta hidup dengan benar, supaya ketika Tuhan datang menjemput kita, kita telah siap untuk tinggal di surga bersama dengan Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat kita semua. Hore adik-adik, kita sangat bersyukur ya, bahwa Tuhan selalu menyertai hidup kita. Jangan tinggalkan apa yang Tuhan sedang persiapkan untuk kita, tetapi kita harus setia menjalani apa yang Tuhan inginkan buat kita ya. Kita terus mengucap syukur walaupun kita nggak dikasih jajan sama orang tua kah, apakah kita harus berucap syukur. Dan juga adik-adik jangan melawan orang tua, kita harus mengucap syukur. Oh, mungkin aku harus lebih pandai lagi, misalnya mengerjakan tugas harus lebih pandai lagi. Aku harus bisa bersemangat untuk menjalani hidup ini agar aku bisa dapat ranking 1 atau mau dapat nilai bagus. Nah, adik-adik harus selalu belajar juga di rumah. Jangan lupakan Tuhan ya. Kalau mau belajar kita harus berdoa, minta ucap syukur sama Tuhan. Berikan Tuhan aku kepintaran, berikan aku kepandaiannya gitu ya. Berdoa sama Tuhan dengan rendah hati, kita mengucap syukur untuk setiap harinya. Dan juga adik-adik, untuk kuis kita pada pagi hari ini sangat gampang loh. Ini kuisnya ya, adik-adik harus tahu ini.
sangat enak, sangat mudah. Kuisnya yaitu berapa jumlah gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Oke, sekali lagi ya. Berapa jumlah gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh? Oke, pasti semuanya tahu ya. Nah, firman Tuhan tadi setelah kita baca. Adik-adik, mari kita bacakan ayat hafal kita ya. Menghafal ayat hafal kita ya untuk minggu ini. Adik-adik harus hafal ya. Oke, kita baca. 1, 2, 3. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Oke, sekali lagi ya kita semua. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Ingat ya, dari Markus pasal 13 ayat 33. Oke adik-adik, pesan untuk minggu ini ya buat kita semua. Hari ini Tuhan memberikan pengajaran untuk kita supaya kita selalu siap sedia dan menjaga diri kita untuk menantikan Tuhan Yesus datang menjemput kita. Kita harus tekun dan rajin beribadah serta melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Nah, adik-adik, untuk minggu ini kita akhiri sampai di sini ya. Nah, adik-adik harus senantiasa mengucap syukur dan selalu berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. Adik-adik, sampai jumpa di minggu depan. Selalu semangat, selalu tetap kuat untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan buat kita. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat pagi ini Tuhan telah menyertai kami. Tuhan memberikan jalan hidup kami, jalan yang terbaik untuk kami bisa lewati. Dan juga Tuhan berikan kami napas kehidupan untuk selalu bersyukur dan selalu mengucap syukur untuk kehidupan ini yang telah Engkau berikan atas hidup kami. Biarkan kami Tuhan, ajarkan kami untuk selalu berdoa, bertekun, mencari Engkau, agar setiap apa yang Engkau mau dalam hidup kami dapat kami lakukan di kehidupan sehari-hari. Dan juga Tuhan, lindungi kami, lindungi orang tua, papa mama yang telah mendidik kami sampai saat ini. Tuhan, selalu lingkupi kami dengan hadirat-Mu dan kuasa-Mu, agar Tuhan Yesus menjadi pelindung di hidup kami, dan Tuhan Yesus menjadi Bapa dan Juru Selamat kami. Dan juga Tuhan Yesus berkati hidup kami, sehingga kami nantinya saat Engkau memanggil kami, Tuhan Yesus selalu berada di pihak kami, dan kami selalu ada bersama dengan Bapa di sorga, yaitu Bapa Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar dan kami telah baca. Kami ingin selalu setia untuk berjaga-jaga dan berdoa. Dan juga kami ingin bijaksana Tuhan, seperti 5 gadis yang bijaksana itu. Dan kami juga ingin mengucap syukur buat hari-hari hidup kami, agar selalu Engkau lindungi setiap saatnya Tuhan buat kami. Dan juga Tuhan berkati apapun yang kami kerjakan, seperti bermain, seperti belajar dan sebagainya. Tuhan selalu sertai, Tuhan selalu lindungi, Tuhan selalu bimbing, agar kami di jalan yang Engkau telah sediakan
untuk hidup kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami ingin melewatkan hari hidup kami bersama dengan Engkau, dan kami akan mengakhiri apa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi pelita bagi setiap hidup kami dan penerang bagi setiap jalan hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Ini doa anak-Mu yang kami ucapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Dadah. Terima kasih Kak Ferdi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Ferdi boleh kita belajar dan bertumbuh di dalam firman Tuhan. Nah, saat ini adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian kita sebagai respon kita atas firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi. Kita angkat pujian kita, berjalan dalam terang. Hidup seperti dia, ya dunia tahu dia ampuni dosaku. Fight for Tuhan, sekarang moga kau dan taat. Pilihlah jalan dalam terang, sekarang moga kau dan taat. Pilihlah jalan dalam terang, Yesuslah Tuhan kita hidup. Hidup seperti dia, dan dunia tahu dia ampuni dosaku. Kita berjalan dalam terang, situasi apapun, kapanpun dalam hidupku, yuk kita hidup. Hidup seperti dia, ya dunia tahu dia ampuni dosaku. Fight for Tuhan, sekarang moga kau dengan taat. Pilihlah jalan dalam terang, sekarang moga kau dengan taat. Pilihlah jalan dalam terang, Yesuslah Tuhan yang kita hidup. Hidup seperti dia, ya dunia tahu dia ampuni dosaku. Saat ini adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita. Siapkan amplopnya, kita masukkan uang di dalamnya. Kemudian amplop ini nanti silakan adik-adik serahkan atau masukkan ke dalam kotak persembahan yang bertuliskan seksi pelayanan anak GKI Immanuel Kuala Pembuang. Dan kakak mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah menyerahkan atau memberikan persembahannya kepada seksi pelayanan anak, yang mana nanti persembahan yang sudah adik-adik berikan itu adalah untuk mendukung pelayanan dari seksi pelayanan anak sekolah minggu GKI Immanuel Kuala Pembuang. Saat ini kita mau angkat amplop persembahan kita mau katakan, ku mau memberi yang terbaik yang kupunya untukmu Tuhan. Ya. Saat ini sebelum kita memberikan persembahan kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita Nesya. Kemudian kita akan angkat pujian kita, bawa persembahanmu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau memberi sebagian berkat-Mu. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, semoga dapat dipergunakan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.
Sampailah kita pada akhir ibadah kita. Adik-adik, walaupun ibadah kita sudah berakhir, tapi tetaplah selalu adik-adik rajin untuk berdoa, rajin untuk belajar firman Tuhan, dan juga rajin untuk memuji Tuhan dalam kehidupan adik-adik tiap-tiap harinya. Karena itulah yang menunjukkan hidup kita adalah sebagai anak-anaknya Tuhan. Nah, adik-adik, dan juga ingat pesan dari kakak-kakak guru sekolah minggu untuk selalu rajin memakai masker, selalu rajin cuci tangan, dan juga menjaga jarak. Supaya kita tetap dipelihara oleh Tuhan dalam kondisi situasi sekarang di mana COVID-19 masih ada. Adik-adik, saat ini kita akan angkat pujian kita seperti kasih-Mu. Kemudian kita akan menerima berkat Tuhan dari Kak Pikaris Selby Prapila Yunita Sarjana Teologi. Adik-adik, saat ini semua diundang bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian seperti kasih-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Kita bertemu kembali di minggu yang akan datang. Dah.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.